Assalamualaikum, saya Ade Satriani, Pendidikan Fisika UNES 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Fisika Dasar 2. Praktikum yang saya lakukan kali ini adalah praktikum sederhana tentang cermin datar. Tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Tujuan praktikum yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa besar sudut yang terbentuk di antara dua cermin datar mempengaruhi jumlah bayangan yang akan terbentuk. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja cermin datar. Bahan yang saya gunakan untuk melakukan praktikum ini antara lain kardus atau karton, HVS putih, beberapa jarum pentul, penggaris, busur, ballpoint, 2 buah cermin datar, dan saya menggunakan gulungan benang ini sebagai objeknya. Praktikum pertama yaitu untuk membuktikan bahwa besar sudut mempengaruhi jumlah bayangan yang akan terbentuk. Yang pertama saya akan menggunakan besar sudut 90 derajat. Sudah 90 derajat. Dan saya akan meletakkan objek benda di sini. Menurut teori, menentukan jumlah bayangan yang akan terbentuk yaitu menggunakan rumus N jumlah bayangan sama dengan 360 per alfa atau sudut yang digunakan min 1. Saya menggunakan sudut yang pertama adalah 90 derajat sehingga jumlah bayangan yang akan terbentuk adalah 360 per 90 derajat min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Menurut teori, jika sudut yang digunakan adalah 90 derajat, maka jumlah bayangan yang akan terbentuk adalah sebanyak 3 bayangan. Kita akan buktikan bahwa objek di situ dan bayangan yang terbentuk adalah 3 bayangan. Benar. 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan menggunakan sudut 60 derajat. Menurut teori, jika sudut yang digunakan adalah 60 derajat, jumlah bayangan yang akan terbentuk adalah N sama dengan 360 per sudut yang digunakan yaitu 60 min 1. 6 min 1 sama dengan 5 bayangan. Kita akan buktikan. Saya akan meletakkan objek dan melihat apakah bayangan yang terbentuk adalah sebanyak 5. Dan hasilnya adalah benar. Akan terbentuk 5 bayangan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya akan menggunakan sudut sebesar 45 derajat. Menurut teori, bayangan yang akan dihasilkan jika menggunakan sudut 45 derajat yaitu sebanyak 7 bayangan. Kita akan buktikan. Kita akan bentuk dengan sudut 45 derajat. Kurang lebih di sini sudut 45. Dan saya akan meletakkan objek di sini agar lebih dekat dengan cermin. Dan bayangan yang terbentuk sebanyak 7 adalah benar. Ada 7 bayangan yang dihasilkan dari sudut 45 derajat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bayangan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah saya akan melakukan praktikum untuk membuktikan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Dipersiapkan yaitu kardus, kertas HVS putih, cermin datar, penggaris, jarum pentul, ballpoint, dan busur. Pertama-tama adalah menggambar garis lurus dan untuk meletakkan cerminnya agar lebih simetris. Melipat ini ya. Jadi ini garis yang kita gunakan. Selanjutnya adalah melipat HVS menjadi 2 bagian seperti ini untuk membentuk garis normal. Saya melipat seperti ini agar hasilnya lebih simetris ya.
Setelah itu meletakkan cermin sesuai garis seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan besar sudut yang akan digunakan sebagai sinar datang. Kali ini saya akan menggunakan sudut sebesar 45 derajat. Selanjutnya saya akan menarik garis dari ujung garis normal. Akan seperti ini. Setelah itu saya akan meletakkan jarum pentul di ujung garis normal di depan cermin. Dan di sini serta di sini. Saya akan menyebut ini sebagai titik A seperti tadi ya. Sini adalah titik A, ini adalah titik B, dan sini adalah titik C. Saya akan meletakkan jarum pentul di sisi sebelah sini, lurus dengan bayangan yang ada di cermin. Selanjutnya, kita bisa ambil jarum pentulnya dan mulai mengukur sudut sinar datang dan sinar pantul. Ini sebagai sinar datang. Ini sebagai sinar pantul. Selanjutnya, saya akan mengukur sudut alfa 45 derajat, sudut sinar pantul sebesar 46 derajat, selisih 1 derajat. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan lagi dengan variasi sudut yang berbeda lagi. Sama seperti yang pertama, sama seperti yang awal, membuat garis ini kertas, ada di sini garisnya. Saya akan menggunakan variasi sudut sebesar 20 derajat dan menarik garis lurus dari ujung garis normal. Selanjutnya, saya akan meletakkan jarum pentul di ujung garis normal sini di depan cermin, tepat di depan cermin, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan meletakkan jarum pentul di sini. Meletakkan jarum pentul lagi sebagai titik C. Di sini. Sama seperti tadi, kita akan menentukan sudut sinar pantul dengan cara mensejajarkan bayangan yang ada di cermin dan menempelkan jarum pentul sesuai dengan lurus bayangan yang ada di cermin. Dan kita anggap itu sebagai sudut sinar pantul. Saya akan meletakkan satu jarum pentul di sini, yang lurus dengan bayangan yang ada di cermin. Saya akan meletakkannya di sini, yang kira-kira sama dengan bayangan yang ada di cermin. Kira-kira seperti ini. Saya akan menarik garis lurus dari sini. Saya diambil jarum pentulnya. Selanjutnya saya akan mengukur besar sudut sinar datang dan sinar pantul. Ini adalah sinar datang, sedangkan ini adalah sinar pantul. Seperti yang tadi saya ukur, sudut sinar datang adalah 30 derajat. Dan kita akan mencari tahu berapa besar sudut sinar pantul. Kita akan menyebut sudut sinar pantul sebagai beta. Besar sudut sinar pantul adalah sebesar kurang lebih 32 derajat, selisih 2 derajat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perbedaan sudut sinar datang dan sinar pantul yang dihasilkan itu merupakan kesalahan paralaks atau kesalahan pengukuran yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.